adiknya teman saya itu ternyata kepalanya itu dia nabrak batu sehingga itu bocor itu kan. Oleh karena itu, saya tidak tahu kenapa. Saat itu saya langsung bilang ke teman saya, ayo kita langsung ke ayah kamu, ke orang tua kamu. Saya akan bertanggung jawab juga. Tunggu saya selesai mandi, saya akan ke rumah kamu. Dan perjalanan dari rumah saya ke rumah teman saya cukup jauh, lumayan 1 kilo, dan saya pergi ke sana dengan sepeda. Dan I think that's so apa ya, that's so cool because saya masih kelas 3 SD dan saya masih terbayang-bayang dengan apa yang saya lakukan saat itu. And I think my strengths only is uh I have no saya tidak bisa bersikap malas gitu Kak. Jadi karena saya oleh karena itu saya join di Student XCO karena saya pikir waktu luang saya banyak dan terkadang saya habiskan waktu luang saya itu di gym atau mungkin dengan belajar dengan di komunitas seperti bahasa Inggris atau mungkin dengan teman-teman saya dalam artian belajar juga Kak. And I think that's my strength. And next, this is my weakness, kelemahan. I think my weakness is jika saya melehalehakan satu hal, itu akan sangat berdampak bagi saya. Dalam artian, jika saya melehaleha atau saya bermalas satu kali, itu akan lanjut malas ya. Jadi itu akan sangat-sangat susah sekali untuk uh, meregenerasi ulang gitu. I think that's my weakness. And opportunity, I think my opportunity is uh, I can sorry. Oh yeah, sure. I can job with media, because I have camera, I have equipment of media like camera, lighting, gimbal, and tripod, something like that. And I'm uh, ever experience with organization in my faculty of my campus, especially in media. Like I'm learning about news, berita, and I'm learning also movie. I'm learning about how to use Adobe, like Adobe Photoshop and Adobe Premiere, something like that. And I think that's my opportunity with media. And next, sorry, and next is what Threat, I'm forget. ancaman. Ancaman. Iya. Sorry. Can you explain with ancaman the first? Okay, Em, Oke, Fajar mau jelasin. Oke. okay, I take over Sorry. from here. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Fajar telah datang. Okay, And saya minta maaf banget kalau saya ada sedikit kegugupan. ya nggak apa-apa, nervous wajar. Oke, jadi threat itu adalah hambatan apa? Jadi hambatan ya, ancaman Right. ataupun hambatan yang menjadi ancaman kamu ke depannya gitu. Okay. Okay. I think the very important with ancaman is financial. I think that's so because now Byung kos and Byung rantau dan untuk untuk finansial untuk uang itu mungkin hanya cukup dimakan dan jika misalnya Biu join di Student XCO pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama di offline yang mengharuskan Biu pergi kemana-mana dan Biu nggak menggunakan transportasi Biu hanya menggunakan transportasi pribadi Biu hanya menggunakan transportasi umum seperti TJ angkot kereta dan lain sebagainya dan I think that's so boros gitu ya buat Biu nanti dan but I have solution about that because I think I wanna use my strength atau kelebihan saya itu
I wanna join with content creator in TikTok, especially about education. I think that's education about hair, skincare, and workout. Because I have curly hair and acne face. I'm acne fighter and I'm workout now. Because that I think I can bisa gitu ngasilin uang dari itu. Tapi Biu benar-benar percaya diri bahwa Biu bisa, tapi itu mungkin bukan suatu hal yang simpel dan itu butuh proses. Seperti itu, Kak. Oke, Abiyu, mungkin gimana sih cara kamu ngatasin kelemahan kamu, hambatan-hambatan yang kamu jalanin? Kira-kira apa yang kamu bisa lakuin? Oke, I think yang pertama yang akan Biu lakuin yang tadi Biu sebutin ya, karena masalah paling besar Biu itu adalah finansial. Yang pertama itu Biu akan memanfaatkan kelebihan Biu, kayak tadi Biu akan menjadi content creator dan uh, currently I have a job with freelance. Tadi Bio kayak jadi sales boy gitu in open booth. Dan kemarin aja Bio juga baru selesai open booth di Istora Senayan. Dan bulan depan insya Allah juga ada freelance lagi 2 job with open booth also. And I think that's solution about my financial and about transportation because that's so have spend my time. I think if I have a lot of money, I can first buy with my transportation. I think that's my solution about my ancaman tantangan. Oke, oke, Abiyu. Uh, Next question is, uh, which do you think it's more important? Okay, to work fast, or you have to work a little bit longer, but the quality, the result is very good, very great, but you have to work a little bit longer, and especially when you face the tight deadline, and tell me why you choose that. Sorry, can you repeat? Okay, so I give you a choice that Okay. you have to choose work fast, or you have to work a little bit slower, but the quality, the result you get is very good, very great. And especially when you have to face the deadline is very tight. And tell me why you choose that. Okay. Can I answer you with Indonesian language? Okay, it's fine of you. Okay. I think Biu bakal milih karena Biu orang yang tidak bermalas-malasan dan Biu sangat-sangat menghindari itu gitu kan. Jika misalnya Biu ada waktu, Biu akan langsung kerjakan. Karena Biu sangat-sangat mengandalkan kualitas gitu. Dan itu benar-benar terjadi ketika Biu mengerjakan tugas di kampus gitu. Kayak bikin makalah ataupun eh, PPT dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika deadline, Biu pasti memaksimalkan bahwa kualitasnya itu ada. Tapi Biu tidak memprioritaskan kualitas tapi deadline-nya gitu. Karena Biu pikir itu adalah tanggung jawab Biu gitu. Jika Biu misalnya melewati deadline, maka Biu melanggar tanggung jawab Biu. Tapi akan Biu usahakan bahwa kualitasnya itu ada gitu. Walaupun mungkin tidak se-effort kalau ada waktu. Seperti itu, Kak. Um, so kamu pilih yang let a little bit longer ya buat ngerjainnya, tapi hasilnya bagus gitu. Iya, betul sekali. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, if you were given a task, tugas dan yang tugas itu tuh informasi atau instructionnya tuh dikit. Jadi kamu tuh kadang bisa clueless, bisa, aduh ini gimana ya. Nah, kira-kira gimana sih? How would you complete the text gitu? Okay. The first, I think, we work with team, okay? I think that's not
Bio itu pasti Bio pikir ini organisasi. Organisasi itu bukan hanya cuma Bio. Divisi ini bukan cuma Bio. Jika misalnya Bio punya informasi hanya bisa dibilang sedikit gitu kan, dan Bio bingung gitu, Bio harus ngapain. Bio punya seseorang yang bisa Bio andalkan itu, terutama di tim gitu. Dan walaupun misalnya tim Bio pun hanya mempunyai informasi yang sedikit, ayo gitu kita cari sama-sama solusinya ataupun kita cari informasi yang lain gitu. Karena Bio pikir that's not important about myself gitu, because this is my team. Okay, so you have to you want to follow ups to your team about the Oke, information instruction ya. exactly. Okay, okay. Okay, next question. Em, Misalkan anggota kamu nih, ada yang matil, ada yang main tinggal, ada yang ngilang, kira-kira bakal kamu apain? Atau kayak kamu bakal ngapain untuk mengatasi hal tersebut? Oke, mungkin itu adalah suatu hal yang lumrah ya dalam suatu organisasi. Tapi Bio pikir jika misalnya tim Bio ataupun anggota Bio kayak ada yang meninggalin pekerjaannya ataupun tidak mengerjakan tanggung jawabnya, banyak sekali hal yang bisa Bio lakukan karena Bio punya kuasa atas hal tersebut karena dia adalah anggota saya. Tapi the firstly, hal yang pertama Bio lakuin itu bisa sekedar hanya memberikan peringatan atau mungkin kayak this is your tanggung jawab gitu. Kalau misalnya eh, kamu tidak mau melaksanakan tanggung jawab kamu, ya sudah gitu. Kenapa tidak bilang dalam artian Bio akan memberikan sedikit eh, apa ya teguran gitu Kak. Jadi tidak langsung kepada hukuman yang ibaratnya kayak SP gitu, sanksi sanksi gitu. Tapi jika misalnya hal tersebut terus menerus dilakukan, maka ya akan dilanjuti, akan ditindaklanjuti. Oke. Hmm, Selanjutnya, eh, jika kamu dikasih suatu tanggung jawab yang bukan job desk kamu ataupun keahlian kamu, kira-kira gimana cara kamu nanggepinnya? Mungkin pertama-tama Biu bakal ngelihat dulu jadwal Biu ya. Karena Biu pikir tanggung jawab Biu itu lebih besar. Jika misalnya Biu sudah tidak ada tanggung jawab dalam artian kayak tugas Biu selesai gitu kan. Biu sudah tidak ada tugas lagi, Biu sudah kerjakan, maka bisa saja Biu membantu orang tersebut dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi dalam artian itu bukan hanya tugas Biu saja. Dalam artian kayak ayo kita kerjain sama-sama gitu. Karena this is your tanggung jawab dan Bio hanya sekedar membantu itu. Jika misalnya Bio membantu, jika misalnya Bio bisa membantu, maka Bio akan lakukan itu. Oke, oke. Jadi kamu nggak masalah ya, misalkan kayak dikasih kerjaan di keluar job desk gitu ya. Nggak masalah, tapi itu tuh kayak bukan prioritas, karena prioritas Bio itu tanggung jawab Bio sendiri gitu. Kalau misalnya Bio sudah tidak ada kerjaan lagi, ya boleh saja. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal tentang Student Axios Jakarta dan aku mau kamu perhatiin pertanyaan-pertanyaannya. Oke, so pertanyaan pertama, kira-kira apa sih yang kamu tahu tentang Student Axios Jakarta ini? Oke. Sebenarnya menurut Bio organisasi-organisasi umum ini tidak jauh beda dengan organisasi yang melibatkan tentang leadership ataupun lain sebagainya. Tapi yang Bio paling apa ya paling ingat itu kayak Student Axio ini melibatkan bisnis gitu. Dan itu tuh bener-bener cakupannya besar sekali gitu. Bio lihat kan di IG Student Axio kayak partnership-nya ataupun kayak jika misalnya ada kegiatan itu melibatkan company-company yang bisa dibilang besar gitu. Kayak Bio lihat ada BCA ataupun lain sebagainya. Tapi menurut Bio eh Student Axio ini benar-benar bisa jadi loncatan banget gitu buat Bio karena
if I join with this organization, I can uh, get other knowledge about my leadership and improve my business skill and get connection with join with this organization like that. Oke, aku mau nanya, kira-kira apa sih yang kamu bisa kasih ke kita, student XCO, secara kontribusi atau inovasi yang bisa kamu kasih ke kita? Karena Bio ingin joinnya di bidang media, Bio bisa melakukan kontribusi terhadap apa yang jadi tugas Bio nanti gitu. Karena Bio lihat divisi marketing dalam hal editing gitu, itu kan Bio lihat di booklet ada tugas yang kayak tentang desain grafis itu kan. Nah, mungkin itu bisa menjadi kontribusi Bio dalam student XCO ini gitu. Tapi Bio juga mengharapkan bahwa kreativitas Bio juga bisa membantu berkontribusi dalam bidang media ini gitu kan. Karena Bio pikir Bio kan mau jadi konten kreator dan itu benar-benar membutuhkan kreativitas yang benar-benar luas gitu kan. Oke, selanjutnya aku mau dong minta kamu buat rank prioritas kamu dari kuliah, pertemanan, student XCO Jakarta, dan organisasi lain. Aku minta kamu urutin yang mana yang lebih prioritas. Nomor satu yang paling prioritas ya. Oke, tapi ini disclaimer dulu ya Kak. Sebenarnya terkait dengan tanggung jawab, itu sebenarnya tidak membedakan antara tanggung jawab yang besar dan yang kecil gitu. Bahkan itu termasuk dalam bertanggung jawab kepada my parents itu, pada orang tua. Karena orang tua itu mengajarkan bahwa jika kamu sudah join, jika kamu sudah melakukan sesuatu yang kamu buat, maka kamu harus bertanggung jawab. Tidak dalam artian kecil ataupun besar. Dalam artian kayak kalau misalnya tanggung jawab saat ini, tanggung jawab yang lebih kecil lebih besar, itu harus benar-benar kamu lakuin ketimbang ibaratnya kamu ada kerjaan ataupun kamu ada tanggung jawab dengan orang tua, tapi itu tuh bukan sesuatu yang benar-benar urgent banget itu Kak. Jadi itu benar-benar membuat Bio paham banget dengan tanggung jawab. Oke, selanjutnya terkait dengan prioritas tanggung jawab, tadi ada kampus, terus pertemanan, student XCO dengan organisasi lain, ada 4 berarti ya Kak. Iya, benar. Benar sekali. Jadi yang pertama, jika melibatkan 4 hal tersebut, Bio taruh yang pertama itu kuliah campus gitu. Karena Bio yakin jika misalnya Bio tidak ada di kampus ini, jika Bio tidak masuk universitas, maka Bio tidak akan tahu segala macam hal yang Bio lakuin sekarang gitu. Bahkan Bio aja mungkin tidak bakal tahu student XCO karena Bio tahu student XCO itu dari teman kampus Bio juga gitu. Dan dengan organisasi-organisasi lain. Jadi yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Bio bakal pilih, sorry Kak, boleh nanya nggak? Ya, Pak Biu. Pertemanan itu maksudnya pertemanan dalam segi apa ya Kak? Maksudnya kayak pertemanan nongkrong atau pertemanan Oh, ya. organisasi atau Secara general aja pertemanannya. pertemanan general. Iya, jadi kayak misalkan kamu lebih pilih mana nongkrong atau rapat kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tanggung jawab, Biu pasti bakal pilih pertemanan di paling akhir, ya kan? Karena tanggung jawab dalam pertemanan itu kayak samar-samar gitu loh, Kak. Bukan sesuatu yang ibaratnya benar-benar kayak tertulis gitu. Jadi mungkin bisa dibilang yang pertama itu kampus, yang kedua itu student XCO, yang karena Bio cuma join satu organisasi sekarang. Jadi ya bisa dibilang yang ketiga ini organisasi Bio yang di kampus saat ini. Dan yang keempat itu pertemanan. Seperti itu, Kak. Oke, baik Abiu. Em, Selanjutnya bakal ada pertanyaan yang berhubungan tentang ngelihat gimana sih eh, experience kamu, pengalaman kamu di dunia kreatif ini. Oke. Baik.
Kamu bisa sebutin nggak Pak achievement ter terhebat kamu the greatest achievement that you ever ever accomplish dari project sebelumnya atau event sebelumnya? Oke. Project-project sebenarnya Bio udah lumayan sekitar terakhir project Bio itu kayaknya mungkin sekitar 2 bulan lalu yaitu Bio ikut lomba bikin short movie gitu kan di Instagram dan alhamdulillah Bio dapet juara 3 atau juara 2 Bio lupa. Dan itu yang ngadain organisasi juga kayak Youth Ranger gitu, organisasi lumayan besar di Indonesia. Dan itu tapi itu bukan suatu achievement yang menurut Bio yang paling berpengaruh ke Bio itu. Karena menurut Bio yang paling berpengaruh itu ketika Bio masuk awal di CP juga Bio juga ada ketika Bio join eh, organisasi sorry daftar organisasi di fakultas kampus Bio gitu. Jadi di kampus Bio kan fakultas Bio kan fakultas komunikasi kan. Nah, ada salah satu organisasi di bawah naungan fakultas, dia itu terkhusus banget untuk media gitu. Nah, di situ Bio join itu dan tapi pelatihannya kan sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah, selama 2 bulan 3 bulan itu dia benar-benar mendapatkan banyak sekali hal-hal bermanfaat terkait dengan media kayak news, bikin berita, movie. Dan karena itu Biu juga dapat beberapa penghargaan kayak juara 1 kelompok dalam membuat berita itu. Lalu yang kedua, Biu juga bikin movie sekitar 10 menit dan Biu alhamdulillah dapat juara 2. Tapi sayangnya Biu ditolak join organisasi itu karena ada masalah personal dengan ketua ketua dan jabatan yang ada di organisasi tersebut gitu Kak. Oke. Selanjutnya coba dong aku pengen tahu jelasin langkah-langkah ketika kamu mau brainstorm suatu ide dan hasil-hasilan karya-karya kamu dan tolong diurutin dari yang mana dulu yang paling kamu lakuin. Brainstorm. Ya, jadi sebelum kamu buat desain atau video, kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang biasa kamu lakuin? Oh, itu. Dia biasanya bikin rancangan dulu gitu kan, kayak bikin di notes atau di Excel gitu kan, kayak kayak apa aja sih yang Bio bakal lakuin. Bahkan itu tuh suatu hal yang harus Bio lakuin gitu. Bahkan dalam mengurus finansial, kayak hitungan per bulan, kayak kegiatan apa aja yang Bio lakuin di bulan ini, Bio juga tulis kok di Excel gitu. Jadi yang pertama, kalau misalnya Bio mau bikin konten gitu kan, contohnya konten TikTok, konten kreator, itu pasti bakal mencatat dulu gitu kayak jadwal dalam artian kayak ide dan jadwalnya gitu di Excel itu. Kayak contoh hari ini kita bikin konten dan idenya apa bla 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 bla. Terus teknisnya gimana bla 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 bla. Pokoknya intinya Bio itu bikin rencana rencana sebelum tag gitu, sebelum eksekusi. Dan nanti 3 hari setelahnya kita bikin lagi kayak seminggu tuh kita bikin berapa konten sih gitu. Seminggu kita bikin 3 konten. Nah, itu kontennya hari apa aja? Contoh Bio ambil Kamis, Senin, Rabu, dan Jumat gitu. Nah, dalam 3 hal ini, pas hari Seninnya atau mungkin pas hari Minggunya, Biu bakal nyusun itu dulu gitu. Sorry, pas hari Minggunya Biu bakal nyusun itu dulu kayak ini pas di hari Senin tuh ide kontennya itu mau ide konten apa dan tagnya mau kapan, tagnya ngapain aja. Kayak kita tuh bikin editingnya gimana sih yang biar menarik perhatian audiens gitu sih Kak. Lalu selanjutnya ya paling tinggal tag, tinggal eksekusi dan tinggal editing gitu. Tapi Biu usahakan bahwa Biu itu pasti bikin deadline gitu. Kayak contoh seminggu itu bikin 3 konten. Berarti Bio bikin plannya itu di hari Minggu contoh. Bio kita taruhlah Bio bikin konten di hari Senin, Kamis dan juga Sabtu gitu kan. Pas hari Minggu itu bikin itu waktu bikin konten. Seninnya tag dan batas pengeditan itu pasti hari Selasa kan. Selasa, Selasa malam lah. Lalu Rabu itu sebenarnya free. Tapi karena free itu, Biu bisa ngelakuin nabung ide-ide yang lain pada saat itu gitu kan. Dan Biu juga bakal ngeliat-ngeliat gitu buat kayak eksekusi pas hari Kamis, pas hari Sabtu tuh bisa nggak keren nggak sih kayak gitu gitu. Kayak buat waktunya eval gitu buat 1 hari itu ada gitu. Seperti itu sih Kak. Oke,
Very good, Abiyu. Next question. Oke. Kamu pernah ngalamin kreatif block gak? Atau kayak ide kamu mentok, kira-kira apa sih yang biasa kamu lakuin ketika ngalamin itu? Hmm, Creative block ya. Sebenarnya yang paling Bio sering lakuin tuh ketika Bio mentok gitu kan. Kayak apalagi kalau misalnya lagi nugas bikin jurnal atau apa kayak mentok ini harus ngapain lagi bikin apa lagi. Bio biasanya tuh kayak nge-refresh otak gitu lah kak. Sebenarnya banyak kan cara refresh otak. Cuman Bio tuh refresh otaknya dengan pergi ke gym gitu kan, dengan workout. Jadi kayak di gym itu kan pasti 2 jam atau berapa ya menit berapa minimal tuh 2 jam kan. Jadi di samping dengan olahraga itu pasti kayak entah kenapa otak Bio itu jadi panas gitu loh. Jadi kayak wah pasti selalu ada aja gitu idenya kayak oh gitu terus dicatat gitu kan di notes HP atau di mana. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi olahraga ya buat buat ngasilin Iya, ide-ide baru. Oke, intinya kayak refresh otak aja sih Kak. Karena otak kan mungkin udah panas kan harus direfresh. Kasian. oke, baik. Abiu, next, aku mau nanya, kira-kira strategi apa sih yang kamu buat biar kamu stay produktif gitu? Kan aku lihat tugas kamu banyak, activity kamu banyak. Kira-kira gimana kamu tetap produktif dan gak burnout gitu? Sebenarnya satu menurut Biu simple. Simpelnya itu jangan meleha-lehakan sesuatu yang udah kita buat sih Kak. Karena menurut Biu ketika kita sudah meleha-lehakan bahkan ketika kita leha-leha kayak bilang ya udah 5 menit lagi gitu. Kayak buletin aja ke menit 40 gitu kan. Bahkan untuk buat mandi aja kayak ya udah 5 menit lagi. Menurut gue itu tuh bener-bener berdampak banget dalam jangka panjang karena kayak makin lama itu kayak itu tuh menjadi suatu kebiasaan bagi kita dan itu tuh suatu hal buruk yang tidak cocok untuk dijadikan suatu kebiasaan itu. Dan itu pun benar-benar terjadi pada kebiasaan kita saat ini kayak kayak yang tadi kakak sebutin kayak produktivitas kita. Jika misalnya saya melehak-lehakan atau bermalas-malasan ketika bisa dibilang kayak ya Allah masih capek itu kan masih ada tugas kuliah nanti aja lah organisasi gitu kan tugas organisasi nanti aja. Nah ketika Bio berpikiran seperti itu dan Bio benar-benar melakukan hal itu pasti kedepannya Bio bakal gitu lagi bahkan mungkin bisa dibilang bahkan lebih parah gitu bahkan bisa Bio meninggalkan tanggung jawab Bio seperti itu sih Kak. Intinya jangan pernah membiasakan suatu hal kecil yang salah dan jangan membenarkan hal kecil gitu yang salah gitu walaupun itu hal kecil. Oke, baik. Jadi strategi kamu ini bisa dipakai. Aku mau nanya, apakah strategi kamu ini bisa dipakai ketika kamu mendapatkan brief yang lumayan banyak gitu hari itu? Kira-kira kamu merubah strategi itu atau gimana? Misalkan hari itu udah banyak banget nih, kamu udah planning hari itu. Kan kamu bilang kamu Oh planning ya, dan kamu iya tiba-tiba ya. dapet brief banyak. Oke, gimana? Jadi misalnya planning Bio itu ternyata kayak berantakan itu karena ditimpa lagi kan. Bio nggak expect ada ini lagi. Oke, sebenarnya eh sebenarnya bingung juga ya terkait hal itu ya. Mungkin bisa dibilang Bio bakal masukin lagi brief tadi itu ke dalam plan Bio dan Bio bakal kerjain. Ya sebenarnya intinya mau gak mau kita harus kerjain gitu kan. Walaupun itu ibaratnya banyak banget dan itu nggak ada waktu istirahat, ya mau gimana pun itu tanggung jawab kita gitu. Tapi dalam artian bisa dibilang ya, Bio bakal mengenyampingkan, bukan meninggalkan, tapi mengenyampingkan hal-hal yang menurut Bio pribadi dulu gitu. Kayak ibaratnya jika Bio kan biasanya memplanningkan sesuatu itu secara komprehensif kan, dari tanggung jawab sampai ke suatu hal yang bisa dibilang pribadi gitu. Kayak nyuci, kayak apa bersih-bersih kosan dan lain sebagainya. Nah, Bio pasti bakal kayak menyampaikan pribadi hal itu dulu gitu sih Kak. Dan bahkan mengutamakan kewajiban Bio dulu dalam hal tanggung jawab. Oke, baik Biu. Mungkin ini study case terakhir. Aku mau nanya, ketika kamu udah nyelesain hampir 90% tugas kamu, Oke. dan kamu report ke manajer kamu bahwa tugas kamu nih udah hampir selesai. Dan Hmm, eh, tiba-tiba manajer kamu minta ini bisa ada perubahan gede gitu. Tapi kamu tuh rombak ulang gitu. ya seakan tapi seakan-akan ini deadline ini
bentar lagi, deadline bentar lagi dan manajer kamu minta desainnya tuh di hampir 90%-nya itu hilang gitu. Gimana kamu menurut kamu? Kamu Oke, mau pasti yang pertama Bio bakal usahain bener-bener, Bio bakal berusaha meyakinkan manajer Bio kayak ini tuh bisa gitu loh Kak. Dalam artian kayak Bio nggak bakal pernah eh, kayak dalam artian kayak bener-bener langsung membuang suatu hal yang udah Bio usahain gitu kan. Tapi kalau misalnya hal itu tetap ditolak oleh manajer, kayak benar-benar kekeh ditolak oleh manajer, ya mau gimana pun ya udah Bio bikin ulang lagi kan. Tapi jika misalnya ibaratnya deadline-nya tidak mencukupi dan itu benar-benar tidak bisa dikerjakan, finishnya tidak bisa selesai pada tenggatnya, Bio pasti bisa meminta bantuan kepada teman Bio sih kok. Karena Bio sampai saat ini juga membutuhkan teman Bio yang dalam artian membantu gitu kan. Tapi kadang itu juga nggak gratis kok. Kadang Bio juga sambil traktir teman Bio atau yang lain sebagainya. Dan Bio membantu membantu ulang teman Bio yang lain gitu. Saling membantu aja gitu juga. oke, oke, baik. Em, Selanjutnya, oke, mungkin study case untuk study case kreatif asosiatif ini udah selesai, tapi ada praktek desain. Apakah Kak, ini ada briefnya di sini? Wait, building. Oke, aku taruh di chat Zoom. Ada brief untuk desainnya. Kamu bisa lihat dulu. Kapan dikerjainnya kapan Kak? Nah, Sekarang. di kerjaannya sekarang real time. Aku minta kamu dimulai dari kamu ngebuka aplikasi desain kamu. Ini harus Adobe atau boleh aplikasi yang lain? Oke, ini karena ini cepat, jadi kamu senyaman kamu. Kamu merasa Oke, bisa compete di mana? Oke. oke, oke. Terima kasih. Nggak ada batas waktu Kak. Untuk waktunya, oh ya, untuk waktunya 20 menit dimulai dari kamu ngebuka aplikasi desain. Kamu bisa share screen sekarang? Oh ya, searching ya. Maaf. Wait, Bentar ya, Kak. oke. Oh ya, kalau share screen itu yang mana sih Kak? Eh, Whiteboard. Share screen yang di bawah. Yang maaf Kak, yang mana masih ya? Ini. Share screen yang di samping dua kali chat. Oh, oke. Oke. Udah ada Kak. Oh, belum. Bentar ya, Kak. Oke, oke. Udah ada. Tapi Canva Pro saya udah habis sih kemarin Kak. Jadi nggak ada ini kan. Oh, oke, Jadi nggak ada apa, keterbatasan elemen gitu Kak. nggak apa-apa. Yang penting Nggak kamu apa-apa. bisa memaparkan warnanya dengan baik. Oke, warna dan desainnya. Terima kasih. Kamu udah mulai desain? Emang nggak kelihatan Kak di situ? Iya, nggak ini. Nggak ada. Iya, mungkin kamu bisa kabarin aja kalau udah mulai desain. Udah sih Kak, udah mulai. Oke, aku hitung waktunya dari sekarang ya.
Oke.
Oke, Abiu, time is up. Oke, Berapa? oke, Abiu, mungkin boleh dikirim filenya ke chat Zoom aja ya. Chat Zoom. Ya, dikirim filenya ke chat Zoom. Oke. Filenya berbentuk JPEG ya? PNG. JPEG. Ya, ya boleh. JPEG tapi. Oke, tapi belum selesai sih, Kak. Sorry? Sekarang kan? Iya, sekarang. Bill, are you done? I'm done. Udah dikirim belum ya? Aku belum lihat di chat box. Belum sih, Kak. Bentar, Kak. Boleh dikirim langsung ya, Abiu, di chat boxnya. Oke.
Kak, maaf, kayaknya nggak bisa dikirim soalnya ini pakai kan eh ininya Canva Pro, sedangkan Canva Pro saya udah habis gitu. Oh, Kalau linknya, foto aja gimana? Oke, boleh linknya. kirim linknya aja ya. Oke, oke. Oke, Biu, maybe next following question will be had by Ami. This Ami is one of the managers in Student Nexio Jakarta. Selanjutnya bakal dilanjut Oke. Biu. Halo kami. Okay, you can stop sharing your screen, Abiu. Wait, wait. For next question, if you join other organization, would you answer, if you answer to me that you will still committed being an associate in Itu SME? Kak udah. Okay, okay. Thank you so much, Biu. We're gonna review it later. Aku sekarang lanjut dengan trivia questions ya. So there's no right or wrong answer. You can just answer with whatever comes to your mind. The first question is, if you were given an elephant and you can't sell it or give it away to other people, what would you do with that elephant? Sorry, sorry, sorry. Can you repeat? If you were given an elephant, gajah, okay, Ya, oke. but you cannot sell it or give it to other people, what would you do with it? Oke. Can I answer it Indonesian language? Boleh, boleh. Okay, so if I have 11 and I can sell or give to other people, what which I do? Like that. I think 11. Pertama kan gajah itu kan berkelompok ya, Kak. Dan Kakak tidak menyebutkan nominalnya berapa gajah yang saya punya. Jadi saya mengibaratkan dan membayangkan bahwa saya mempunyai lebih dari satu gajah, ya kan? Karena gajah tidak hidup dengan satu tidak dengan perorangan itu. Jadi dikasih misalnya saya punya sekelompok gajah, apa yang akan saya lakukan? Karena saya tidak bisa menjual dan memberikan itu. Yang pertama, saya pasti akan memberikan ruang untuk mereka dalam artian kayak lingkungan untuk mereka. Dan sebenarnya lingkungan buat mereka pun tidak bisa karena gajah itu kan tidak menetap gaya hidupnya kan. Dia berpergian terus-menerus. Dan bagaimana sih saya eh, memberikan sesuatu kepada gajah tersebut? Yang pertama, bisa dikatakan saya akan mengurus gajah tersebut, ya kan? Dan yang kedua, gimana sih cara saya menghasilkan uang dengan gajah tersebut? Gitu. Terpikirkan satu hal oleh saya, bagaimana cara saya menghasilkan uang dengan gajah. Yang pertama, itu memanfaatkan apa yang gajah hasilkan gitu. Seperti contohnya itu mungkin bisa dibilang kotoran gajah ya. Kotoran gajah kan bisa dijadikan pupuk kalau kita kan. Dan itu bisa dijadikan ladang cuan juga buat kita. Lalu selanjutnya ada sebenarnya saya tidak terlalu menahu ya terkait gajah ya Kak. Karena ini dari pertanyaan dadakan juga. Tapi mungkin bisa diibaratkan itu juga bisa bisa membuat saya menghasilkan uang dengan cara ibaratnya membuka bukan kunjungan sih, lebih ke ibaratnya apa ya? Kayak buka wisata kecil-kecilan gitu buat orang-orang sekitar saja sih ibaratnya. Kayak gimana sih cara kita merawat gajah tuh kayak memberikan langsung edukasi kepada orang-orang yang ingin berkunjung kayak
ini gini loh cara kita memberi makan gajah, mengurus gajah. Kayak jadi kita bisa memberikan pengalaman langsung pada orang-orang gitu. Dan kita bisa menghasilkan uang dari hal tersebut. Seperti itu sih, Kak. Okay, that's an interesting perspective from you. I actually never heard that answer before, so thank you. The next question is, how would you sell a hot chocolate in the desert? Gimana saya ngejual coklat di apa itu, Kak? Di Gurun Sahara, coklat Oke, panas. coklat panas. Oke, Gurun Sahara. Wait a minute. Oke, I think sebenarnya yang paling penting menurut gue itu emang di Gunung Sahara itu yang pertama ya, bakal banyak orang. Yang kedua gitu. Emang ada tempat tinggal ibaratnya itu buat kita menetap buat jualan itu gitu kan. Jadi yang Bio pikirkan itu gimana sih cara kita menjual coklat tersebut di tempat entah berantah gitu. Jadi yang pertama biasanya kan Gunung Sahara dijadikan tempat wisata ya kan. Jadi seperti yang kita tahu ya, tempat wisata kan salah satu tempat yang bisa dijadikan ladang cuan untuk bisnis kan. Tapi gimana caranya kita menjual coklat itu? Itu tuh coklat panas atau coklat aja, Kak? Coklat panas. Oke, coklat panas. Oke, I get it. Jika kita contoh nih, kita simulasikan bahwa ada orang yang beli coklat di Gunung Sahara. Saya menjual coklat tersebut kepada orang tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan kepada orang tersebut bahwa coklat itu ialah suatu makanan yang sangat enak. Dalam artian tidak semua orang bisa merasakan dan yang merasakan pun akan sangat-sangat merasa nikmat. Entah itu ada dimanapun. Mau itu ada di suatu hal yang sangat panas, dingin, coklat itu benar-benar enak. Lalu yang kedua, Anda tidak akan bisa membeli apapun kecuali coklat ini. Karena hanya saya yang jualan di sini. Ya kan? Dan itu adalah satu-satunya hal yang paling menarik menurut saya. Karena ya mau nggak mau Anda harus beli itu. Jika Anda nggak beli ya Anda akan benar-benar rugi banget. Kapan lagi ada coklat di Gunung Sahara gitu. Terus kayak saya akan menjelaskan ibaratnya tentang sebenarnya itu aja sih kayak ibaratnya tuh siapa yang akan berjualan di Gunung Sahara kecuali coklat ini gitu. Jadi pasti orang-orang pasti akan berpikir kayak wah ada coklat tuh nggak dijualan lagi. Sedangkan cuaca walaupun coklatnya panas dan cuacanya pun panas, tapi menurut saya itu tuh kayak lumayan gitu. Itu tuh masih air gitu. Dan airnya itu coklat gitu. Saya benar-benar suka coklat banget Kak masalah. Jadi saya nggak akan menolak itu. Okay, okay, okay. I like your answer. For the next questions, if you are accepted as our associate, are you willing to be transferred to other division that you didn't choose? But could you tell me more about what are the steps we do after we make a Use that. approach the plan? We have to do Oke. we have to negotiate So- or anything else. Jika misalnya Bio join dengan student SCO and Bio ditempatkan di divisi lain gitu kan. Sebenarnya Bio yang pertama yang Bio lakuin tuh kayak mau nanya dulu gitu. Emang jika dipindahkan ke divisi lain, apakah kita tidak bisa komplain dalam arti yang kayak kita tidak bisa memberikan pendapat apa hanya sepihak saja gitu Kak? Kan saya nggak tahu kan. Jika misalnya, oke, gimana Kak? Bisa, boleh, boleh. Bisa coba Boleh. komplainnya gimana? Ya, the first yang paling penting yaitu pasti kita bakal milih divisi yang kita mau kan, karena ibaratnya kita tahu bahwa keahlian kita di situ. Tapi jika misalnya tiba-tiba saya dipindahkan ke divisi lain, otomatis kayak
emang saya kurang banget di divisi yang saya mau gitu. Ini tuh kayak ibaratnya ini tuh hal yang saya bisa gitu. Jika hal yang saya bisa saja saya gagal, gimana di divisi lain? Karena itu saya pasti akan memperjuangkan banget kenapa saya memilih divisi ini. Saya akan jelasin kayak saya tuh bisa di divisi ini gitu. Ada hal yang harus saya kontribusikan kepada student XCO di divisi ini. Seperti itu sih Kak. Okay. Next question is, apakah kamu punya working hour atau kayak curfew maksimal waktu buat kamu pulang? Sebenarnya bio ngekos, jadi itu tuh tidak ada batasan untuk bio. Tapi semenjak bio olahraga, bio memberikan batasan pada diri sendiri kayak harus kalau nggak ada waktu yang benar, kalau nggak ada pekerjaan atau sesuatu yang benar-benar urgent, maksimal tidur tuh jam 10 gitu, jam 11 gitu. Gitu sih Kak. Okay. So, how about working hour? Working hour tuh kerja bersama gitu apa gimana? Enggak, waktu kamu produktif gitu. Now, could you Oke. tell how do you find KOL that match our Waktu paling produktif sebenarnya waktu paling produktif kan jujur aja ya, waktu paling produktif bio tuh ketika bio bangun tidur sih. Dalam artian ketika bio ingin melakukan kegiatan bio selalu produktif gitu. Karena hari-hari bio ya bener-bener kayak reload gitu-gitu doang. Kayak bio belajar bahasa Inggris, bio bersihin kosan, makan, kampus, ngerjain tugas, pergi nge-gym. Jadi menurut bio itu tuh bukan sesuatu hal yang bio lakuin yang nggak produktif. Gitu. Itu tuh produktif semua bagi bio. Jadi bio bisa bilang kayak ya waktu produktif bio ketika bio bangun dan ketika bio selesai gitu. Okay. Last question. If you are accepted as our associate, are you willing to pay a setup cost around 150K? 150.000 untuk setup cost. Apakah Set kamu up cost-nya bersedia? kayak gimana Kak? It's kind of like kamu akan bayar itu di awal kepengurusan, but it will be back to you di akhir kepengurusan. Commitment fee lah. Okay, and don't choose to leave the so I think I will pay about that because that's so itu sepadan lah buat apa yang Bio dapetin jika Bio gabung dengan associate. Karena Bio yakin kayak 150 tuh bisa dibilang hal kecil untuk sebuah pengetahuan gitu. Okay. I think that's all from me. Do you have any questions? Actually, I have many questions in my head, Boleh. but Okay. that's right. Emang nggak apa-apa Kak kalau ini waktunya udah jam segini. Boleh. Ini udah lewat setengah jam gitu. Tanyain aja. Thank you. Okay, the first, Bio benar-benar pengen nanya yang keterima di student XIA ini berapa orang sih? Terus kayak per divisi itu berapa orang? Oke, untuk yang keterima, aku gak bisa sebut untuk other divisions, tapi untuk divisi yang kamu apply, yang kamu apply ini di kreatif kita bakal ada 4 orang untuk di kreatif dan 4 orang di SMS. Itu finish Ya itu finalnya banget. final. Yeah, but we have other stage kan. Wah, ini masih ada stage apprentice. It's around 6 people. So the next is around 6 people and final which is study case. just 4. That's right. Wow. And just Okay. based on what's on your mind. I'm very excited about that. Any other question? Oh, oke. Kalau misalnya ada kegiatan itu
selalu offline atau selalu online atau hybrid atau gimana? We're doing weekly meeting online, and then kita nggak pernah kayak kerja bareng offline sih, pasti selalu online. Kalaupun offline itu hanya untuk main atau bonding aja sih. I see, I see. Jadi kalau misalnya ada seminar-seminar gitu online juga ya Zoom gitu. Buat acara, maksudnya untuk acara SXC-nya. Or Soalnya Bi lihat di IG tuh ada yang poster-poster seminar gitu kan. kalau acara SXC-nya ya setengah online dan setengah offline. Ada acara visit company juga ya kayak gitu. Iya, Hmm. nanti itu akhir-akhir kepengurusan sih. Kakak angkatan sebelumnya atau pengurus yang tinggi gitu. Ya, aku angkatan sebelumnya dan juga sekarang juga lanjut. Oh lanjut. Could you please try to make a simple content brief for Any other question? Wait. just I think that's enough. the things that you Okay, I think Halo? you. Oke. Oh, sorry, Fajar, sorry for Wait. Fajar mau tutup. sorry for interrupt your interview, but Abiu boleh dikasih akses gak Canva-nya ke aku? Oh, I'm sorry. Oke, sorry for interrupting you guys. Ami lanjut. Oke. Sambil Uh, can you give me a suggestion for me? kenapa? Can you give me suggestion Suggestions about about this interview? feedback maksudnya. Yes. Sebelum itu aku pengen kamu ini dulu sih. I want you to do closing statement on why we should choose you in our team. Ya, preferably in English sih. I want to see your proficiency in English juga. But that's emang Inggris jadi penilaian juga ya bahasa Inggris. Jadi plus point. Sebenarnya my skill in English is not advanced, that's intermediate, maybe we can say that. But kalau speaking tuh agak-agak belibet dan jadi agak kemana-mana gitu. Oke, yang your most comfortable aja. about our Thank you. proposal. I think that's enough for me. 5 minutes to read it, to prepare. There's no And closing after that, I statement. will give you 10 minutes to Oh, what's statement? as my I think okay. I can say thank you very much for Student XCO because to open your organization is accept me, and I think that's so amazing because I think Student XCO is bigger organization and I can so excited for that, and because of that I'm learning about something like I'm sorry. Okay, why are you should choose me? Because I think if you chose me, you can get my ability like kayak tanggung jawab. Dia benar-benar ngerasa bahwa tanggung jawab adalah satu-satunya kemampuan yang paling dia banggakan. Dan Bi juga ingin jadi konten kreator, dan itu membuat jika misalnya Bi berhasil, dan Bi pasti berhasil sih menjadi konten kreator, dan itu benar-benar pasti menguntungkan banget buat student XCO karena Bi bisa berkontribusi lebih banyak dengan hal itu. Okay. Thank you so much for your closing statement. That's all. We're done for
today's interview. Thank you so much ya, Abiu sudah datang. If you have any schedule, you may leave this Zoom meeting. I'm sorry. Last question. Oh, you have any? Okay, boleh. Pengumumannya kapan, Kak? Pengumumannya udah ada di Instagram ya untuk timeline keseluruhan. Enggak, maksudnya pengumuman. Oh iya, iya. Sorry. Pengumumannya lewat line lagi. Di line. Lewat email. Email. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, thank you ya, Abiu. Nice to meet you, Kak. Nice to meet you. Good luck. Bye-bye.